yang terlihat tadi ya Kang Eko ya, energi yang sangat besar, energi positif yang sangat besar dan energi negatif yang sangat besar. Halo, selamat siang. Hari ini kami belusukan di kawasan di Wadin. Suromulang. Duduk Desa Dusun Suromulang. Dusun Suromulang di Kejagung. belakangnya Yayasan Raden Wijaya Setinggil. Nah, di sini banyak kita temukan benda-benda sisa bersejarah yang istilahnya hingga saat ini terbengkalai. Yuk kita lihat langsung ke lokasi. Simak dan ikuti terus di channel saya di vlog duniaku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, kabarnya ada umpak-umpak di sini ya. Kabarnya umpak-umpak ini dan batu bata merah ini itu adalah hasil dari ekskavasi warga ya. Kami tidak tahu betul tidaknya tentang cerita itu ya. Yang artinya gini, ada sesuatu banyak sekali. Saya hitung 1, 2 sekitar ya berapa ya? Ya 15 umpak lah di sini. Yang mereka tata sejajar sebaris begitu, dan kemungkinan karena ada umpak berarti di sini ada sebuah bangunan yang tiangnya dari kayu. Kalau melihat dari referensi-referensi yang lain bahwa bangunan dulu atau rumah-rumah dulu itu terbuat dari tiang kayu dengan bilik bambu dan beratap bambu. Saudara-saudara dari vlog duniaku, kami mencoba di sini minta keterangan dari salah satu spiritual muda, ada Mas Den, dan anak indigo, ada Mas Tony, mencoba untuk menerangkan keberadaan dari situs ini dari sudut pandang yang dapat ini, Mas Den, dengan sudut pandang spiritual Mas Den. Apa tempat ini itu seperti apa? Yang jelas tempat ini tuh sangat besar dan megah. Satu. Terus yang kedua, sebelum masa Majapahit, beliau tidak menyebutkan masanya siapa, cuma sebelum Majapahit beliau bilang gitu. Terus yang ketiga, poin yang ketiga adalah semua raja pernah singgah di sini. Termasuk Raja Majapahit. Pastinya termasuk Raja Majapahit karena beliau bilang semua raja pernah singgah di sini. Artinya buat saya pribadi, jika semua raja pernah singgah di sini, berarti ini bukan tempat yang biasa atau sederhana. Begitu. Kalau yang paling menonjol gitu ya Mas Eko ya, Kang Eko ya, Yoni ini yang paling menonjol. Dari dulu ini udah ada gitu loh. Dan bentuk bangunan tuh dulu tuh nggak besarnya itu ketika Majapahit
ketika masanya Majapahit. Ada rehabilitasi. Iya. Ya, ada artinya tempat ini direhab lagi, direhab kembali dan lebih diperbesar begitu. Lebih di masa diperbesar tapi tidak merubah struktur bangunan yang lama seperti itu. Ada penambahan berarti, Ya. penambahan bangunan. Untuk fungsi Mas Den, fungsi dari tempat ini apa? Apakah pendopo suatu perkumpulan dibuat untuk musyawarah, Ya. atau aula atau tempat peribadatan? Tempat perkumpulan para raja ya, kalau saya menyimpulkan, karena semua raja pernah singgah di sini, dan saya sendiri menyimpulkan tempat perkumpulan para raja. Terus di akhir yang terlihat adalah Yoni ini untuk peribadatan gitu. Dialihfungsikan berarti, ada pengalihfungsikan yang sebelumnya adalah suatu perkumpulan. Enggak, jadi dua-duanya sama fungsi gitu. Ditambahi. Ya, ada yang terlintas penambahan. sih gini Kang Eko, misalkan kita bermusyawarah ya untuk suatu negara gitu, beliau itu semuanya itu kalau Islam mungkin istighosah mungkin gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah agar diberikan petunjuk gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Ada suatu majelis, ada suatu perkumpulan. Kalau di Islam kan majelis perkumpulan. Kalau dulu kan perkumpulan para petinggi gitu. Tokoh agama gitu ya. Ada lagi Mas? Tidak sih, tidak ada. Itu udah sedikit tapi jelas kalau saya pribadi gitu sih. Ya, untuk Mas Tony Indigo, dari sudut pandang mata indigo Mas Tony, yang dilihat ini dari sosok penunggunya Mas Tony, sosok penunggunya, ada berapa sosok penunggu yang di sini? Kalau dari sosok penunggu sih banyak sekali di sini Mas, sosok penunggu. Tapi ada satu yang lebih dominan gitu. Beliau itu memakai semacam baju apa ya? Besi. Ya seperti itulah Mas, pokoknya putih-putih itu. Jadi ada salah satu sosok yang lebih dominan gitu di tempat ini Mas. Beliau itu memakai baju ya semacam resi gitu, memakai baju warna putih yang sering apa ya, beliau itu menjaga, kalau dalam pandangan spiritual saya sendiri sih beliau lebih dominan ke situ, di situ. Yang dilihat kalau bangunan tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Den. Ada enggak ketika Tony flashback itu ke masa lalu, ada suatu kejadian atau tragedi di sini yang membuat gempar gitu? Ada enggak? Ada perangkah atau ada perebutan atau gimana begitu? Ada enggak? Enggak Mas, enggak ada sama sekali. Ada itu karena adanya bencana alam. Benar. Bencana alam. Yang terlihat tadi ada bencana alam, bukan penyerangan. Ada penyerangan? Tidak Bukan, ada, bukan, tidak ada penyerangan tapi bencana. Bencana alam. Oke. Artinya yang dilihat Mas Tony, ada enggak bencana alam itu? Bencana alam itu loh, ada enggak? Ya ada Mas, karena rusaknya apa ya, Khusus ini? situs ini bukan karena peperangan, tapi melainkan karena bencana. Ini ada bencana yang sangat besar waktu itu. Ya, untuk Mas Tony Indigo, kalau tadi sudah tentang sosok astral penunggu di sini, terus adanya situs ini sampai rusak, yaitu karena ada bencana, Iya. begitu ya? Karena ada bencana yang sangat besar, tidak ada peperangan waktu itu. Enggak, tidak ada. Ya. Ada nggak tempat ini kaitannya dengan seperti ini, kan berdekatan dengan situs petilasan Raden Wijaya di Stinggil, terus ada Candi Brau, ada nggak kaitannya ini tempat ini? Ada sesuatu yang katanya Mas Den perlu diungkap, yaitu ada poin terpenting apa Mas Den? Poin terpentingnya sih yang terlihat tadi ya, Eko ya, energi yang sangat besar, energi positif yang sangat besar, dan energi negatif yang sangat besar. Jadi mungkin ya buat masyarakat setempat atau sekitar itu, kalau bisa sih
jangan dimanfaatkan Iya, dengan jangan niatan yang tidak dimanfaatkan baik, dengan tujuan yang tidak baik. tujuan yang tidak baik, karena dua-duanya itu imbang gitu loh. Energi yang sangat besar Ada itu positif ada, negatif ada gitu loh. Dan jika kita mensalahgunakan, tempat ini. maka yang negatif yang keluar. Oh, begitu ya. Iya. Dan dampaknya mungkin ya itu tadi ada sesuatu apa ya ketidaksinkronan gitu dalam suatu wilayah itu tadi ya. Oke teman-teman, untuk saudara-saudara dari vlog duniaku, saudara-saudaraku semuanya dari Serbaguna Channel, dan teman-teman atau saudara-saudaraku semuanya dari Pungkutan Pink, kita di sini banyak belajar bahwa mungkin ya kita bisa meniru benda-benda itu tadi, seperti umpak ataupun batu bata ataupun yoni di pengrajin patung, semuanya ada. Tapi satu hal yang paling bernilai yaitu zamannya yang tidak bisa ditiru. Kalau istilah dari besi aji, platinanya yang tidak bisa kita tiru, karena di situ ada zaman, ada historis yang patut kita pelajari. Orang yang besar ataupun bangsa yang besar, orang yang menghargai sejarah dari leluhurnya, dan bangsa yang besar adalah orang yang menghargai dari sejarah pahlawannya. Kita di sini mencoba untuk memperkenalkan kepada saudara-saudara Pungkutan Pink dari vlog Duniaku dan Serbaguna Channel, supaya kita lebih mengenal lagi jati diri kita, jati diri bangsa kita sebenarnya. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.